Aku sedang duduk di kantor kecilku yang berantakan di lantai 3 Gedung Mahakarya, Jakarta ketika ponselku bergetar dengan pesan dari Diko. Sekitar aku tumpukan laporan pemeliharaan, manual peralatan, dan catatan tangan dari ronde pagi tadi. Meja penuh cangkir kopi, diagram teknis, dan nasi kotak setengah dimakan dari warung bawah. Bagi siapapun yang lewat, ini terlihat persis seperti yang Diko pikirkan. Ruang kerja supervisor pemeliharaan tingkat rendah yang hampir tidak bisa mengatur tanggung jawabnya. Aku bocor lagi pesannya, kantor berantakanmu aku lapor ke manajemen. Harus ada standar profesionalisme di gedung ini. Mungkin akhirnya mereka pindahin kamu kembali ke gudang tempatmu seharusnya. Kamu memalukan. Ada foto terlampir. Diko benar-benar foto kantorku lewat jendela dan kirim keluhan resmi ke manajemen gedung tentang kondisi kerja tidak profesional yang merusak citra penyewa perusahaan besar. Aku letakkan ponsel dan kembali ke skema Aj yang sedang kureview. Sistem pengaturan suhu gedung Mahakarya perlu diperbarui, dan aku sedang mencari cara paling hemat biaya tanpa mengganggu 15 perusahaan penyewa. Ponsel bergetar lagi. Pesan lain dari Diko, ngomong-ngomong, hari ini aku dapat kontrak Titan Solusi baru. Nilai 35 miliar rupiah. Kamu terus ojo perbaiki Aj itu. Odo yang harus kerja kasar. Diko kakakku, lebih tua 3 tahun, bekerja di lantai 18 sebagai eksekutif penjualan senior di Titan Solusi, salah satu penyewa terbesar gedung ini. Mereka tempati 4 lantai penuh, 15-18, di gedung 20 lantai. Dan Diko tidak pernah biarkan aku lupa jarak literal maupun metaforis antara posisi kami. Di dunia Diko, dia adalah kisah sukses, jas mahal, rekening korporat, kantor dengan pemandangan kota, perjalanan bisnis kelas 1. Aku adalah kekecewaan keluarga. Kerja pemeliharaan di gedung yang sama tempat dia tutup deal miliaran, pakai baju kerja bukan merek desainer, makan nasi kotak bukan makan siang klien di restoran mewah. Orang tua kami sudah lama menyerah mencoba menengahi. Ibu biasa bilang, kalian berdua kerja penting dengan cara masing-masing. Tapi nada suaranya jelas menunjukkan pekerjaan siapa yang dia hargai. Ayah sudah berhenti tanya tentang pekerjaanku setelah Diko bilang aku basi cali tukang kebersihan yang punya khayalan besar. Yang tak mereka tahu, terutama Diko, adalah aku bukan karyawan manajemen gedung. Aku adalah manajemen gedung itu sendiri. Lebih tepat, aku pemilik gedung. Semua 20 lantai, 40.000 meter persegi, 15 perusahaan penyewa bayar sewa tiap bulan kepadaku, termasuk Titan Solusi yang kontrak sewanya akan diperbarui 6 bulan lagi. Aku beli gedung Mahakarya 8 tahun lalu lewat jaringan perusahaan holding dan firma manajemen properti yang rumit. Gedung ini dulu sekarat, 30% kosong, pemeliharaan tertunda, penyewa tidak puas. Aku beli seharga 700 miliar rupiah, kurang dari setengah harga jual saat bom. Lalu aku habiskan 3 tahun merenovasi sistematis, tingkatkan fasilitas, dan reposisi jadi gedung perkantoran premium kelas menengah. Aku sendiri awasi banyak pekerjaan, pelajari sistem gedung, pahami kebutuhan penyewa, dan bangun hubungan dari petugas kebersihan sampai eksekutif lantai atas. Sekarang gedung 98% terisi, sewa premium, dan nilai pasar sekitar 2,7 triliun rupiah. Ini pondasi portofolio properti komersial yang aku bangun, termasuk 6 gedung lain di Jakarta. Tapi aku jaga kepemilikan anonim, operasi lewat Mahakarya Property Holdings, yang dimiliki rangkaian entitas akhirnya balik ke aku. Manajer properti resmi adalah Rino Pratiwi, yang tangani hubungan penyewa sehari-hari. Staf di lokasi kenal aku sebagai Andi Wijoyo, yang koordinasi pemeliharaan dan sistem gedung, teknis benar, tapi tidak lengkap. Aku suka begini. Saat penyewa pikir aku staf pemeliharaan, mereka cerita jujur tentang masalah. Saat eksekutif pikir aku bukan siapa-siapa, mereka tunjukkan karakter asli.
Dan saat Diko pikir aku adi gagal yang nyaris tidak bertahan, dia tunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Intercom di mejaku berbunyi. Andi, ini Rino. Bisa naik ke kantor manajemen? Odo yang perlu dibahas. Soyo ke sono, jawabku. Kantor Rino di lantai 20, tersembunyi di suite yang kebanyakan penyewa tak pernah lihat. Saat aku tiba, dia sedang review sesuatu di komputer dengan ekspresi campur antara geli dan kesal. Jadi, katanya tanpa basa-basi, kita terima keluhan resmi tentang kantormu, lengkap dengan foto dan laporan detail bagaimana ruang kerja supervisor pemeliharaan yang tidak profesional ini merusak citra gedung dan menimbulkan keraguan kompetensi manajemen. Dia putar monitor tunjukkan keluhan Diko. Detail sekali. Aku harus akui itu. Dia dokumentasikan meja berantakan, tumpukan kertas, jaket kerja yang aku lempar sembarangan di kursi. Bahkan ada foto perbandingan kantornya sendiri yang rapi di lantai 18. Sarankan ini standar yang harus diikuti semua karyawan gedung. Kakakmu benar-benar tidak suka kamu, Kotorino. Memang tidak, aku setuju. Kamu bilang opo padanya? Aku konfirmasi terima keluhan dan bilang pemilik gedung akan review serta respons sesuai. Rino tersenyum. Yang secara teknis benar. Kamu pemilik gedung. Jadi, mau lakukan apa? Aku lihat lagi keluhan Diko. Ini bukan pertama kali dia coba bikin aku kena masalah atau dipecat. Selama 3 tahun terakhir, dia pernah lapor soal aku ambil istirahat terlalu banyak, padahal aku sedang inspeksi properti. Lapor akses tidak sah ke lantai eksekutif, aku cek sistem ad. Minta aku ditulis surat peringatan karena tidak patuh. Saat aku bilang tidak bisa prioritaskan keluhan suhu kantornya di atas masalah listrik gedung secara keseluruhan. Diko bahkan sarankan ke Rino agar gedung rekrut staf pemeliharaan lebih profesional dan buang kasus amal keluarga, maksudnya aku. Aku biarkan semua itu lewat karena tidak masalah. Rino tahu siapa aku. Staf gedung tahu. Keluhan Diko tidak ke mono-mono karena aku orang yang dia adukan. Tapi kali ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar kritik kerja. Ini Diko sengaja sabotase, luangkan waktu dokumentasi dan lapor, pakai posisinya di penyewa besar untuk beri bobot keluhan. Aku pikir, kataku pelan, sudah waktunya Diko paham struktur organisasi sebenarnya gedung ini. Rino angkat alis. Kamu mau bilang padanya? Bukan persis, jawabku. Aku mau tunjukkan. Bisa atur rapat dengan tim eksekutif, Titan Solusi. Bilang pemilik gedung mau bahas perpanjangan sewa dan beberapa masalah yang muncul. Kapan? Besok. Jam 2 siang di ruang konferensi utama. Pastikan Diko ikut. Toh dia eksekutif senior di sono dan sudah tunjukkan minat besar soal standar manajemen gedung. Kasar kalau tidak diundang. Rino tersenyum lambat. Ini bakal tak terlupakan. Yo, aku setuju. Memang. Malam itu aku terima pesan lagi dari Diko. Manajemen sudah konfirmasi keluhanmu. Pasti lagi mikir cara pecat kamu tanpa kelihatan nepotisme. Hadapi saja, Andi. Kamu memang tidak mampu. Selalu begitu. Odo orang lahir untuk sukses. Lainnya untuk kerja kasar. Kamu yang kedua. Terima saja. Aku tidak balas. Malah aku habiskan malam review file sewa Titan Solusi. Bacaan yang membuka mata. Mereka penyewa selama 5 tahun sejak tak lama setelah aku beli gedung. Sewa awal dinegosiasi saat aku masih isi kekosongan, jadi syarat menguntungkan. Sewa di bawah pasar, tunjangan renovasi besar, klausul terminasi fleksibel. Tapi perilaku mereka sebagai penyewa semakin bermasalah. Mereka buat 3 kali lipat permintaan pemeliharaan dibanding penyewa seukuran.
Terlambat bayar biaya area bersama secara rutin. Buat modifikasi tidak sah di ruang mereka. Dan menurut staf gedung, karyawan Titan Solusi, khususnya tim penjualan di lantai 18, sering merendahkan atau kasar pada kru kebersihan dan teknisi. Diko jelas representasi budaya perusahaan, bukan pengecualian. Sewa mereka akan diperbarui 6 bulan lagi. Di tarif pasar sekarang, sewa akan naik sekitar 37% dari Rp450.000 per meter persegi per tahun jadi Rp620.000. Untuk 4.830 meter persegi yang mereka tempati, itu selisih sekitar 11 miliar rupiah per tahun. Aku curiga mereka harap syarat perpanjangan menguntungkan berdasarkan ukuran dan masa sewa. Mereka bakal kecewa. Pagi berikutnya aku berpakaian hati-hati, bukan baju kerja biasa, tapi salah satu jas tailor yang aku simpan untuk rapat investasi properti. Aku tampak berbeda, rapi, profesional, sama sekali tidak seperti supervisor pemeliharaan yang biasa dikolihat pakai celana cargo dan sepatu kerja. Aku tiba di ruang konferensi lantai 20-30 menit lebih awal dan review presentasi yang Rino siapkan. Isinya update gedung, perbaikan modal, perbandingan pasar, dan syarat perpanjangan sewa. Profesional, komprehensif, jelas dari pemilik, bukan staf pemeliharaan. Jam pukul 1.45 Rino kirim pesan. Eksekutif Titan Solusi sudah datang, termasuk Diko. Dia tanya kenapa diundang ke rapat sewa. Aku bilang pemilik gedung minta khusus karena komunikasi terbarunya soal standar gedung. Dia kelihatan bingung dan agak gugup. Tepat jam 2 siang aku masuk ruang rapat. Reaksi langsung dan bermacam. Pak Budi Santoso, jawab Titan Solusi, tampak bingung. Dia belum pernah lihat aku. Bu Dewi Pratiwi, mereka, lihat jam tangan seolah aku telat. Pak Miko Kurniawan, direktur lain, scroll ponsel dan hampir tidak angkat muka. Dan Diko langsung pucat pasi. Itu kakakku, koto Diko suara tercekat. Kenapa kakakku di sini? Dia staf pemeliharaan. Selamat siang semua, kataku duduk di kepala meja. Saya Andi Wijaya, pemilik gedung Mahakarya dan prinsipal Mahakarya Property Holdings. Terima kasih sudah luangkan waktu. Hening yang menyusul sangat dalam. Kepala Pak Budi langsung menoleh ke Diko. Bu Dewi berhenti minum kopi tengah jalan. Pak Miko akhirnya angkat muka, ekspresi bosan berubah jadi waspada tajam. Maaf, koto Pak Budi hati-hati. Anda pemilik gedung ini. Sudah 8 tahun, aku konfirmasi. Saya beli tahun 2018, awasi renovasi dan reposisi, dan jaga kepemilikan lewat Mahakarya Property Holdings. Bu Rino Pratiwi yang Anda kenal sebagai manajer properti bekerja untuk saya. Diko buat suara tersedak kecil. Aku lanjut seolah tidak dengar. Bu Rino dan saya tangani sebagian besar komunikasi pemilik lewat perusahaan manajemen properti, tapi kadang saya suka ketemu langsung penyewa besar, terutama saat sewa akan diperbarui dan terutama saat ada pertanyaan tentang standar gedung dan kompetensi manajemen. Aku tampilkan slide pertama presentasi. Ini metrik performa gedung Mahakarya selama 8 tahun, tingkat okupansi, retensi penyewa, investasi modal, apresiasi nilai gedung. Angkanya mengesankan. Ini jelas properti dikelola baik dan sukses. Seperti yang Anda lihat, kataku, Gedung Mahakarya adalah salah satu properti komersial berkinerja tertinggi di Jakarta. Kami pertahankan okupansi di atas 95% selama 6 tahun berturut-turut, skor kepuasan penyewa di atas rata-rata industri, dan sistem gedung melebihi standar kode. Ini bukan kebetulan. Ini hasil manajemen hati-hati dan investasi modal besar. Bu Dewi mengangguk pelan, otak Cvonya memproses info. Angka ini kuat sekali. Terima kasih, kataku. Kami kerja keras jaga standar.
Yang bawa saya ke tujuan rapat hari ini. Sewa Titan Solusi habis 6 bulan lagi dan kita perlu bahas syarat perpanjangan. Tapi dulu saya mau bahas beberapa kekhawatiran tentang corop Titan Solusi beroperasi sebagai penyewa. Aku tampilkan slide baru soal data permintaan pemeliharaan. Selama 5 tahun terakhir, Titan Solusi buat rata-rata 43 permintaan pemeliharaan per bulan. Kira-kira 3 kali lipat dari penyewa seukuran. Banyak yang seharusnya ditangani internal, peralatan kantor, preferensi suhu pribadi, masalah kosmetik yang tidak pengaruh fungsi. Pak Miko gelisah. Kami penyewa besar. Ruang lebih luas, karyawan lebih banyak. Saya sudah normalisasi data berdasarkan luas dan jumlah karyawan, kataku. Meski hitung ukuran, Anda masih buat 2,3 kali lipat permintaan dibanding penyewa serupa. Ini tambahan biaya dan alokasi sumber daya di pihak kami. Slide berikutnya. Selain itu, Anda rata-rata telat 43 hari bayar biaya pemeliharaan area bersama selama 3 tahun terakhir. Sewa Anda mensyaratkan bayar dalam 30 hari. Keterlambatan ini buat beban administrasi dan masalah arus kas. Wajah Bu Dewi mengeras. Sebagai JVO, keterlambatan bayar tanggung jawabnya. Anda juga buat beberapa modifikasi tidak sah di ruang Anda. Lanjutku sambil tunjuk foto. Ruang konferensi lantai 16 dindingnya dipindah tanpa izin. Ruang istirahat lantai 17 modifikasi pipa air oleh kontraktor tidak berlisensi. Suite eksekutif lantai 18 kerja listrik tidak sesuai kode dan harus diperbaiki lagi dengan biaya gedung. Pak Budi semakin gelisah. Saya tidak tahu sebagian besar masalah ini. Kenapa tidak diberitahu ini masalah? Anda sudah diberitahu, kataku tenang. Bu Rino kirim pemberitahuan resmi 6 kali terpisah selama 2 tahun terakhir. Ditujukan ke manajer fasilitas Anda dan dikopi ke kantor Anda. Tidak ada jawaban. Aku keluarkan cetakan pemberitahuan lengkap dengan bukti pengiriman. Bu Dewi ambil dan baca, ekspresinya semakin gelap. Tapi masalah paling mengkhawatirkan, kataku, adalah pola perilaku terhadap staf gedung. Kami dokumentasikan banyak kasus karyawan Titan Solusi memperlakukan teknisi pemeliharaan, kru kebersihan, dan personel gedung dengan tidak hormat atau merendahkan. Ini ciptakan lingkungan kerja hostile bagi karyawan kami dan merusak citra perusahaan Anda serta gedung. Diko diam sepanjang ini, tapi sekarang dia bicara. Itu konyol. Kami perlakukan staf baik-baik. Anda tidak bisa dasarkan keputusan sewa podo klaim pekerja yang merasa tidak dihargai. Saya tidak dasarkan podo klaim, kataku. Saya dasarkan podo insiden terdokumentasi. Mau lihat? Aku tampilkan slide lain. Log detail dengan tanggal, waktu, insiden spesifik dan saksi. Beberapa entry khusus sebut di Nugroho, eksekutif lantai 18, merendahkan, menuntut, atau kasar podo karyawan gedung. 1 entry tarik perhatian Pak Budi. 15 Maret tahun lalu. Diko Nugroho, eksekutif penjualan senior, memarahi kru kebersihan karena kosongkan sampah saat jam kerja. Minta mereka kembali setelah jam 7 malam padahal shift mereka habis jam 6. Ancam pecat saat mereka jelaskan kebijakan gedung. Diko, koto Pak Budi pelan. Ini akurat. Wajah Diko memerah. Mereka ganggu meeting klien. Saya cuma jago standar profesional dengan ancam pecat karyawan gedung yang tidak kerja untuk kami dan ikuti jadwal mereka. Suara Pak Budi dingin seperti es. Itu definisi standar profesional menurutmu? Ada 17 insiden terdokumentasi melibatkan Diko khusus, kataku. Dan 43 lagi melibatkan karyawan Titan Solusi lain di 4 lantai Anda. Untuk konteks, penyewa terbesar berikutnya catat 4 insiden dalam 5 tahun. Total Anda 60 dalam periode sama.
Ruangan hening kecuali suara Bu Dewi balik-balik dokumen yang aku beri. Ini yang saya coba pahami, kataku langsung ke Pak Budi. Titan Solusi minta perpanjangan sewa di gedung di mana tarif pasar sudah naik signifikan. Anda mungkin minta syarat menguntungkan berdasarkan masa sewa dan ukuran. Tapi dari sudut pemilik, Anda penyewa bermasalah yang buat biaya ekstra, bayar telat, modifikasi tidak sah, dan ciptakan masalah manajemen dengan karyawan gedung lain. Tolong jelaskan kenapa saya harus tawarkan syarat perpanjangan di bawah pasar. Pak Budi kelihatan ingin hilang. Bu Dewi masih baca dokumen, ekspresi semakin serius. Pak Miko tidak lagi lihat ponsel. Dan Diko tatap aku dengan horor mutlak saat sadar apa yang terjadi. Saya pikir kita perlu bahas masalah ini internal dulu sebelum bicara syarat sewa, kata Pak Budi akhirnya. Saya tidak tahu perilaku kami sebagai penyewa seburuk ini. Tidak bisa diterima. Saya hargai itu, kataku. Tapi dari perspektif saya, pola lebih penting daripada janji. Saya lihat pola ini 5 tahun. Pertanyaannya, perubahan apa yang bisa yakinkan saya perpanjangan masuk akal untuk kedua pihak? Perubahan apa yang Anda cari? Tanya Bu Dewi, langsung bisnis. Pertama, kebijakan jelas dan pelatihan soal perlakuan hormat pada staf gedung, kataku. Karyawan gedung tidak boleh diancam, direndahkan, atau diperlakukan inferior. Mereka profesional kerja spesialis. Mereka pantas hormat. Setuju, kata Pak Budi langsung. Itu harus jadi kebijakan dari awal. Maaf, itu tidak. Kedua, penanganan permintaan pemeliharaan dan modifikasi gedung yang tepat, lanjutku. Ikuti saluran resmi, minta izin perubahan, pakai kontraktor berlisensi. Ini tidak bisa ditawar. Ini kepatuhan dasar sewa. Paham, kata Pak Miko. Saya akan terapkan prosedur baru dengan tim fasilitas kami. Ketiga, pembayaran tepat waktu semua biaya, kataku lihat Bu Dewi. Kalau ada masalah tagihan atau sengketa, angkat segera. Tapi pola telat rutin harus berhenti. Akan berhenti, kata Bu Dewi tegas. Saya terapkan kontrol baru efektif sekarang. Dan keempat, kataku, saya perlu tahu kepemimpinan Titan Solusi ambil masalah ini serius. Bukan cuma akui, tapi aktif atasi budaya yang ciptakan. Karena dari yang saya lihat, masalah bukan insiden terisolasi. Ini refleksi cara perusahaan Anda beroperasi. Pak Budi tatap mataku. Anda benar. Dan saya tanggung jawab penuh karena tidak sadar lebih awal. Kami terlalu fokus pertumbuhan dan akuisisi klien sampai abaikan budaya internal dan hubungan dengan penyedia jasa. Itu berubah sekarang. Dia menoleh ke Diko. Diko, kita perlu bicara pribadi setelah rapat ini. Beberapa bicara sebenarnya. Diko dari merah jadi pucat. Pak Budi, saya bisa jelaskan nanti, kata Pak Budi pendek. Sekarang saya perlu paham scope penuh masalah dan cara perbaiki. Aku tampilkan slide akhir. Syarat perpanjangan sewa yang diusulkan. Kenaikan sewa signifikan tapi adil. Naik 37% ke tarif pasar dengan eskalator moderat untuk periode perpanjangan. Biaya area bersama hitung berdasarkan biaya aktual dengan syarat bayar lebih ketat. Semua modifikasi butuh persetujuan tertulis dan klausul baru soal perlakuan hormat staf gedung dengan konsekuensi spesifik kalau dilanggar. Ini syarat yang saya siap tawarkan, kataku. Ini refleksi tarif pasar saat ini dan termasuk ketentuan atasi masalah yang kita bahas. Anda punya 60 hari putuskan apakah perpanjangan masuk akal untuk Titan Solusi. Bu Dewi review angka hati-hati. Ini kenaikan signifikan dari tarif kami sekarang. Ini refleksi gap 8 tahun antara tarif nego awal Anda dan pasar saat ini, kataku. Kalau mau,
Bu Rino bisa beri tarif sewa bandingan untuk ruang serupa di gedung serupa. Anda akan lihat tarif kami usul sebenarnya sedikit di bawah median pasar. Bu Dewi anggu pelan. Saya mau lihat bandingan itu, tapi saya percaya Anda. Satu pertanyaan, koto Pak Budi. Sewa ini termasuk klausul soal perlakuan staf gedung. Apa yang terjadi kalau ada pelanggaran? Pelanggaran pertama, peringatan tertulis dan pelatihan budaya wajib untuk pelaku, kataku. Kedua, denda finansial 75 juta rupiah ke dana kesejahteraan karyawan gedung. Ketiga, klausul terminasi sewa aktif. Itu ketat, koto Pak Miko. Itu perlu, jawabku. Saya tidak mau karyawan saya kena perlakuan hostile. Mereka kerja keras, lakukan tugas baik, pantas lingkungan kerja hormat. Kalau Titan Solusi tidak bisa jamin itu, Anda bukan penyewa tepat untuk gedung ini. Pak Budi angguk. Saya hormati itu. Bahkan kagum. Banyak pemilik prioritas sewa daripada prinsip. Anda lakukan sebaliknya. Saya lakukan keduanya, kataku. Sewa bayar tagihan. Prinsip tentukan dengan siapa saya mau bisnis. Saya pernah tolak penyewa karena tidak suka cara mereka perlakukan orang. Saya akan lakukan lagi kalau perlu. Hening sebentar. Lalu Bu Dewi bicara. Saya mau review breakdown finansial lengkap dan sewa bandingan, tapi sementara review itu, saya pikir syarat ini adil. Kami dapat deal di bawah pasar bertahun-tahun. Masuk akal kalau disesuaikan ke pasar. Saya setuju, koto Pak Miko. Dan jujur, masalah budaya yang Anda angkat adalah hal yang harus kami atasi terlepas dari sewa. Ini panggilan bangun. Pak Budi tatap aku langsung. Kami terima syarat tunduk pada review finansial Bu Dewi dan kami akan terapkan perubahan segera atasi masalah perilaku. Anda punya koto saya. Terima kasih, kataku. Bu Rino akan kirim bandingan detail dan dokumen sewa. Luangkan waktu review semuanya. Kalau ada pertanyaan atau kekhawatiran, dia kontak Anda atau hubungi saya langsung kalau perlu. Saat rapat mulai bubar, Diko tetap duduk, kelihatan sut berat. Pak Budi perhatikan. Diko, kantor saya sekarang. Pak Budi, saya pikir ada kesalahpahaman, Diko mulai. Satu-satunya kesalahpahaman, koto Pak Budi dingin, adalah saya pikir kami jalankan organisasi profesional. Ternyata saya salah. Kantor saya 5 menit. Saat eksekutif Titan Solusi keluar, Diko tangkap mataku. Aku tidak bisa baca ekspresinya. Antara marah, malu, dan tidak percaya. Saat ruangan kosong kecuali Rino dan aku, dia hembus napas panjang. Itu intens. Harus terjadi, kataku. Diko sudah eskalasi bertahun-tahun. Lebih baik atasi sekarang daripada biarkan membusuk. Menurutmu Titan Solusi akan benar-benar ubah budaya? Mungkin, kataku. Pak Budi kelihatan benar-benar shot. Apakah itu jadi perubahan bermakna? Kita lihat. Tapi minimal, perilaku Diko akan ada konsekuensi. Itu awal. Ponselku bergetar. Pesan dari Diko. Kita perlu bicara malam ini. Aku ke tempatmu. Aku balas, kantor saya di gedung, jam 7 malam. Respons langsung. Kamu punya kantor. Lantai 20, sebelah Bu Rino. Aku bilang security biar naik. Jam 7 malam Diko tiba di kantorku kelihatan seperti habis lewati neraka. Penampilan biasanya rapi sekarang acak-acakan. Dasi longgar, rambut berantakan, ekspresi lelah. Kantorku tidak seperti ruang supervisor pemeliharaan berantakan yang dia foto dan lapor. Ini kantor eksekutif sejati. Jendela dari lantai ke langit-langit lihat kota, furnitur modern, rak penuh buku manajemen properti dan model arsitektur berbagai gedungku.
Diko berdiri di pintu, pandang sekeliling. Sudah berapa lama kamu punya kantor ini? 8 tahun, kataku. Sejak aku beli gedung. Kantor lain di lantai 3, itu ruang kerja saya untuk review laporan pemeliharaan, pelajari sistem gedung, ketemu kontraktor. Ini tempat saya tangani bisnis kepemilikan. Kenapa? Tanya Diko, suaranya agak pecah. Kenapa pura-pura staf pemeliharaan? Kenapa tidak bilang semua orang kamu pemilik gedung? Karena aku belajar lebih banyak begini, kataku sederhana. Saat orang pikir kamu bukan siapa-siapa penting, mereka tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Penyewa cerita ke supervisor pemeliharaan kebenaran tentang masalah yang tak pernah mereka sebut ke pemilik. Eksekutif ungkap karakter asli saat pikir kamu tidak bisa pengaruh hidup mereka. Dan saudara tunjukkan persis bagaimana mereka lihat kamu saat pikir kamu aman di bawah mereka. Diko tersentak. Itu tidak adil, kan? Tanyaku. Diko, kamu habiskan bertahun-tahun perlakukan aku seperti kegagalan. Kamu ejek pekerjaanku, rendahkan pilihan aku, bilang orang tua aku memalukan keluarga. Kamu adukan ke bosku, yang adalah aku, coba pecat aku dari pekerjaan yang sebenarnya tidak aku punya. Kamu luangkan waktu dokumentasi dan foto ruang kerja tidak profesionalku, lalu ajukan keluhan resmi. Aku tidak tahu. Itu poinnya, aku potong. Kamu tidak tahu, jadi kamu merasa aman kejam. Kamu pikir aku tidak berdaya, jadi kamu injak. Itu siapa kamu bertahun-tahun, Diko. Bukan cuma ke aku, ke kru kebersihan, teknisi pemeliharaan, siapapun yang kamu anggap di bawahmu. Dan kamu tidak pernah tanya apakah perilaku itu oke karena tidak pernah hadapi konsekuensi. Diko ambruk ke kursi. Pak Budi mungkin pecat aku. Mungkin, kataku. Itu keputusannya, bukan milikku. Tapi kamu harus tahu perilakumu refleksi podok Titan Solusi sebagai penyewa. Kalau perusahaanmu tidak perpanjang sewa, atau perpanjang tapi dengan syarat budaya yang aku tetapkan, itu sebagian karena cara kamu perlakukan orang. Maaf, koto Diko pelan. Maaf cara aku perlakukan kamu. Maaf keluhan itu. Maaf bertahun-tahun jadi saudara buruk. Kamu minta maaf karena ketahuan, tanyaku. Atau karena kamu benar-benar paham kenapa itu salah? Diko diam lama. Keduanya, aku pikir. Pasti maaf karena ketahuan. Karena aku malu di depan Cho dan Jvo. Karena perilakuku mungkin rugikan pekerjaanku. Tapi aku juga mulai sadar betapa buruknya aku. Bukan cuma ke kamu, ke semua yang aku anggap di bawahku. Itu awal, kataku. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Diko. Kamu mau bilang ke ibu dan ayah? Biar mereka tahu anak sukses mereka sebenarnya kegagalan dan anak kegagalan mereka sebenarnya sukses. Aku tidak mau bilang opo-opo, kataku. Kalau kamu mau mereka tahu, kamu yang bilang. Tapi Diko, aku tidak ukur sukses dari siapa dapat uang lebih atau punya properti lebih. Aku ukur dari cara kamu perlakukan orang dan opo yang kamu bangun. Dari ukuran itu, kita berdua masih dalam proses. Diko angkat muka. Kenapa kamu tidak benci aku setelah semua yang aku lakukan? Karena kamu saudaraku, kataku sederhana. Dan karena aku lihat opo yang terjadi saat orang biarkan dendam makan mereka. Aku lebih suka investasikan energi bangun hal daripada hancurkan hubungan. Tapi itu tidak berarti aku toleransi pelecehan. Pilihanmu. Tumbuh jadi orang lebih baik atau tetap jadi yang kamu. Kalau pilih yang terakhir, jangan harap aku terus beri jaring pengaman. Diko anggu pelan. Syarat sewa yang kamu tawarkan ke Titan Solusi. Itu adil. Itu adil, aku konfirmasi. Sebenarnya sedikit di bawah median pasar.
Aku tidak coba hukum perusahaanmu karena perilakumu. Aku cuma tegaskan standar yang seharusnya ada dari awal. Dan kalau aku benar-benar berubah, kalau aku mulai perlakukan orang lebih baik, maka kamu akan jadi orang yang aku bangga panggil saudara, kataku. Tapi kamu harus lakukan karena benar, bukan karena untung kamu. Itu bedanya perubahan asli dan sandiwara. Diko berdiri pelan. Aku harus pergi. Aku punya banyak yang dipikirkan. Saat dia sampai pintu, dia balik. Andi, terima kasih karena tidak hancurkan aku saat kamu bisa. Karena beri aku kesempatan jadi lebih baik. Aku tidak pantas, tapi aku bersyukur. Kita semua pantas kesempatan tumbuh, kataku. Pertanyaannya apakah kita ambil? Selama beberapa bulan berikutnya, aku pantau transformasi Diko dengan optimis hati-hati. Dia tidak sempurna. Kebiasaan lama susah hilang, tapi dia berusaha. Dia minta maaf ke staf gedung yang pernah dia kasar. Mulai bilang terima kasih ke kru kebersihan. Bantu terapkan program pelatihan budaya baru Titan Solusi. Pak Budi tidak pecat dia, tapi Diko masuk rencana perbaikan kinerja dengan metrik perilaku spesifik. Bonusnya dipotong 40%. Promosi berikutnya ditunda tanpa batas. Ini bukan hukuman, jelas Pak Budi padanya, tapi konsekuensi dan kesempatan tunjukkan pertumbuhan. Titan Solusi perpanjang sewa dengan syarat yang diusulkan. Bu Dewi terapkan kontrol finansial baru yang hilangkan keterlambatan bayar. Pak Miko tetapkan prosedur tepat untuk modifikasi gedung, dan Pak Budi sendiri minta maaf ke Rino dan aku atas perilaku perusahaan masa lalu sebagai penyewa. 6 bulan setelah rapat terkenal itu, Diko dan aku makan malam di restoran yang tidak salah satu dari kami usulkan. Wilayah netral pilih kesepakatan bersama. Aku masih di Titan Solusi, Koto Diko. Masih di rencana perbaikan, tapi Pak Budi bilang aku buat kemajuan asli. Bagus, kataku. Aku sudah bilang ke ibu dan ayah, tambah Diko. Tentang kamu punya gedung, portofolio properti, semuanya. Mereka terima bagaimana? Ibu nangis. Ayah bingung sekitar 3 hari. Lalu mereka mulai tanya kenapa kamu tidak pernah bilang. Aku jelaskan kamu mungkin tidak bilang karena alasan sama seperti tidak bilang ke aku, Koto Diko. Karena kamu mau dihargai karena siapa kamu, bukan opo yang kamu punya. Itu cukup insiget, aku amati. Diko tersenyum kecil. Aku lagi kerja soal insiget, bagian dari rencana perbaikan. Ternyata paham perspektif orang lain adalah skill yang bisa dipelajari. Siapa sangka? Kebanyakan orang yang pernah rasakan empati, kataku, tapi aku juga tersenyum. Poin adil, Diko diam. Aku tidak akan minta kamu lupain masa lalu. Aku tahu aku buruk, tapi aku mau kamu tahu aku berusaha jadi lebih baik. Bukan karena untung aku, meski itu odo, tapi karena aku akhirnya paham cara perlakukan orang lebih penting daripada opo yang kamu capai. Itu yang aku coba bilang bertahun-tahun, kataku. Aku tahu. Seharusnya aku dengar. Aku dengar sekarang. Kami habiskan makan malam bicara topik lebih ringan, olahraga, film, gosip keluarga. Bukan hubungan yang kami punya saat kecil dulu. Sukses dan status sudah racuni perspektif Diko, tapi ini lebih baik daripada yang kami punya 1 dekade terakhir. Saat kami tinggalkan restoran, Diko bilang satu hal lagi. Kantor di lantai 3 itu, yang berantakan yang aku foto dan keluhkan. Kamu benar-benar butuh. Kenapa? Karena aku pikir mungkin aku bisa sukarela di sono kadang. Bantu koordinasi pemeliharaan atau sistem gedung. Pelajari sisi tidak glamor real estate. Asal kamu mau ajar. Aku lihat dia hati-hati. Kamu mau pelajari koordinasi pemeliharaan,
Aku mau pelajari kerendahan hati, koto Diko. Dan aku pikir cara terbaik adalah paham kerja, yang orang seperti aku abaikan bertahun-tahun. Jadi yo, aku mau pelajari koordinasi pemeliharaan. Mau perbaiki mesin kopi, review skema paham kenapa sistem gedung penting. Kalau kamu izinkan. Kamu bakal buruk, kataku jujur. Setidaknya awalnya. Pasti, Diko setuju. Tapi aku mau coba dengan izinmu. Aku pikir tentang tahun-tahun penghinaan, keluhan, upaya pecat aku. Aku pikir tentang transformasi Diko selama beberapa bulan, tidak sempurna tapi asli. Dan aku pikir tentang pilihan yang aku buat bertahun-tahun lalu untuk bangun hal dari podo hancurkan hubungan. Hei, kataku. Sabtu pagi, pakai baju kerja beneran. Kamu bakal kotor, dan kalau sekali sojo komplain soal kondisi atau tugas, kamu keluar. Paham? Paham, koto Diko. Terima kasih, Andi. Sungguh. Setahun kemudian, Gedung Mahakarya masuk majalah properti komersial sebagai salah satu properti kelas menengah terbaik dikelola di Jakarta. Artikel sebut pendekatan hands-on pemilik dan komitmen podo kepuasan penyewa serta kesejahteraan karyawan. Diko dikutip, bukan sebagai eksekutif penyewa, tapi sebagai orang yang sukarela pelajari manajemen gedung dan terkejut kompleksitasnya. Aku pikir aku paham real estate karena kerja di gedung perkantoran, katanya di wawancara, tapi aku tidak paham opo-opo. Odo skill dan pengetahuan luar biasa dibutuhkan untuk jaga gedung berjalan lancar. Aku bersyukur dapat kesempatan pelajari itu. Orang tua kami bingkai artikel dan gantung di ruang tamu. Ibu telepon bilang banggo podo kami berdua. Aku karena bangun sesuatu sukses, Diko karena punya kerendahan hati belajar dari kesalahan. Dan setiap Sabtu pagi, Diko masih datang jam 8 pagi bantu koordinasi pemeliharaan, inspeksi gedung, dan review sistem. Dia tidak hebat, tapi dia berusaha. Dan itu lebih penting dari podo kompetensi. Karena podo akhir hari, sukses bukan tentang kantor yang kamu punya atau gelar di kartu nama. Ini tentang siapa yang kamu pilih jadi saat pikir tidak ada orang penting yang lihat. Dan kadang saudara yang kamu anggap staf pemeliharaan ternyata pemilik seluruh gedung dan ajar kamu opo yang benar-benar penting.